Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan keempat kita dengan judul Komitmen Kerja dalam Suatu Perusahaan. Yang pertama, pengertian komitmen. Menurut Mayer dan Allen dalam buku Sudaryo, menyatakan bahwa komitmen adalah terhadap organisasi merupakan gambaran dari kesetiaan pegawai terhadap organisasi melalui proses yang berjalan secara terus-menerus di mana partisipasi organisasi sangat dibutuhkan. Kemudian menurut Ivan Šević dalam buku Wibowo menyatakan bahwa komitmen adalah perasaan identifikasi, pelibatan, dan loyalitas dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan. Dengan demikian, komitmen menyangkut tiga sifat. Yang pertama, perasaan identifikasi dengan tujuan organisasi. Yang kedua, perasaan terlibat dalam tugas organisasi. Dan yang ketiga, perasaan loyal pada organisasi. Kemudian ada menurut Kreitner dan Kinichi dalam buku Wibowo, komitmen adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok lain, atau organisasi. Sedangkan komitmen organisasional mencerminkan tingkatan keadaan di mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi yang terikat pada tujuannya. Kemudian ada menurut Schermerhorn dalam buku Wibowo menyatakan komitmen sebagai loyalitas seorang individu dalam organisasi. Individu dengan komitmen organisasional tinggi mengidentifikasi dengan sangat kuat dengan organisasi dan merasa bangga mempertimbangkan dirinya sebagai anggota. Berarti bisa dapat kita simpulkan bahwa komitmen merupakan perasaan, sikap, dan perilaku individu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi, terlibat dalam proses kegiatan organisasi, dan loyal terhadap organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, itu tadi mengenai pengertian organisasi, pengertian komitmen terhadap organisasi. Ya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen. Ya, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen. Yang pertama itu individu-individu menjadi semakin terikat dengan organisasi dan rekan kerja karena mereka lebih sering bersama. Kemudian senior menjadi faktor yang menguntungkan karena dapat mengembangkan perilaku kerja yang bersifat positif. Kemudian ada kesempatan bersaing dalam pekerjaan dan berkurang karena usia. Hal ini menyebabkan pegawai lebih antusias dalam mempertahankan pekerjaannya sendiri. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen ini ada tiga. Ya, salah satunya tadi senior. Ya, senior bisa kita ketahui orang yang lebih mempunyai pengalaman kerja, ya, pengalaman di organisasi ataupun di perusahaan di tempat bekerja. Karena senior inilah menjadi salah satu faktor yang menguatkan komitmen kita, ya, yang membentuk komitmen kita menjadi bersifat positif. Kemudian ada dimensi komitmen kerja. Ya, menurut Mayer dan Allen dalam buku Sudaryo ada tiga dimensi dalam komitmen kerja. Yang pertama, komitmen efektif. Ya, hal ini melibatkan perasaan emosional dari pegawai serta mengidentifikasi keterlibatan dalam organisasi. Ya, komitmen efektif muncul dalam kondisi pekerjaan dan harapan yang sesuai dengan kenyataan. Ya, kemudian ada komitmen kelanjutan. Komitmen kelanjutan ini ialah komitmen pegawai berdasarkan perhitungan biaya muncul apabila keluar dari organisasi. Hal ini dapat terjadi karena promosi dan benefit atau tidak dapat menemukan pekerjaan lain. Komitmen kelanjutan dihasilkan dari keuntungan yang bertambah selama bekerja dalam organisasi dan tidak memiliki pilihan lain
dalam bekerja. Ya, berarti bisa kita lihat bahwasannya seseorang memilih untuk memiliki komitmen, artinya menetap, memiliki prinsip di dalam bekerja di suatu perusahaan, salah satunya itu karena tidak dapat menemukan pekerjaan lain. Ya, itu biasanya mereka-mereka yang sudah memiliki usia yang cukup tua ya, kalau kita bilang tergolong yang tidak terlalu produktif lagi. Nah, untuk menghabiskan masa kerjanya, mereka biasanya melakukan komitmen untuk tidak mencari pekerjaan lain. Kemudian ada komitmen normatif. Ya, komitmen normatif ini ialah komitmen pegawai berdasarkan rasa kewajiban untuk tetap berada dalam organisasi karena pertimbangan mereka terhadap organisasi. Ya, bisa jadi ya komitmen normatif ini dilihat dari rasa kewajiban. Jadi misalnya kita ada kewajiban kita untuk sebagai pekerja atau pegawai ya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, sehingga kita untuk mengurungkan niat, mengurungkan diri untuk keluar karena ada harus pekerjaan yang harus kita selesaikan. Kemudian mengenai organisasi-organisasi, ya ada rasa kewajiban kita untuk memajukan organisasi itu sehingga menjadi komitmen buat kita agar mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada menurut Mayer dan Allen dalam buku Sudaryo juga, dimensi komitmen terdiri dari 5. Yang pertama, keterikatan, loyalitas, dedikasi, dan tanggung jawab. Aktualisasi diri atau dorongan. Kemudian indikator komitmen. Ya, indikator komitmen ini ada beberapa menurut Wibowo. Yang pertama, komitmen emosional adalah suplemen emosional yang keyakinan nilai organisasi. Ya. Kemudian ada komitmen terhadap kontinuitas. Adalah persepsi nilai ekonomi surplus organisasi. Karyawan atau pekerja dapat membuat janji kepada pimpinan ya karena dibayar dengan baik dan percaya bahwa mereka akan membahayakan keluarga mereka jika mereka meninggalkan pekerjaan. Ya, kemudian ada komitmen peraturan, merupakan kewajiban untuk tetap berada dalam organisasi karena alasan moral atau etika. Ya, pekerja yang memulai inisiatif baru dapat bertahan dengan pimpinan mereka karena meninggalkan mereka akan menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Ya, ini indikator-indikator yang membuat SDM tersebut menjadi memiliki komitmen. Ya, seperti komitmen peraturan ini ya diikat dia dengan sebuah aturan ya sehingga SDM itu harus memiliki moral dan etika. Kemudian harus memulai inisiatif baru dalam bertahan. Ya, kemudian yang pertama tadi komitmen emosional. Ya, emosional ini enggak selalu harus kita artikan dia sebagai kemarahan. Emosional itu ekspresi diri kita. Jadi kita harus memiliki ekspresi untuk menempatkan komitmen kita karena komitmen emosional ini memiliki suplemen ya, kemudian memiliki keyakinan nilai di dalam organisasi. Kemudian ada komitmen kontinuitas ya. Di sini adalah persepsi nilai ekonomi surplus organisasi. Ya, karyawan atau pekerja dapat membuat janji kepada pimpinannya. Jadi kalau kita sudah memiliki komitmen, kita sudah berjanji terhadap pimpinan kita di tempat kita bekerja, ya, sehingga kita mendapatkan imbalan, maka itu harus kita laksanakan kewajiban itu ya. Itu dia. Nah, oke, mungkin karena banyak yang menghilang ya, kemudian cuman Boy Devito di sini dan itu pun tidak ada kontak kehadiran, artinya tidak cuma sekedar nama, dipanggil juga tidak nyaut ya. Jadi sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.